Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada. Renungan hari ini diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 18 sampai 27. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bagi orang tidak beriman, kebangkitan orang mati dianggap cerita omong kosong. Ketidakpercayaan terhadap kebangkitan orang mati inilah yang membuat mereka lalu memandang kehidupan di dunia ini sebagai suatu kesempatan emas yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan bersenang-senang, berfoya-foya, dan menikmati kebebasan yang tanpa batas. Karena setelah mati, mereka tidak lagi dapat menikmati itu semua. Semuanya berakhir dalam kematian. Maka mumpung masih hidup, nikmati saja sepuas-puasnya hidup ini. Berbeda dengan orang beriman, kebangkitan orang mati merupakan suatu kebenaran. Hidup setelah kematian itu benar-benar ada. Dan dasar kepercayaan ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia yang menderita sengsara dan wafat di kayu salib, akhirnya bangkit dengan mulia. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya akan dibangkitkan dari mati. Kepercayaan ini yang membuat orang beriman melihat kehidupan ini sebagai suatu kesempatan untuk berbuat kebaikan dan menjadi berkat bagi orang lain, agar di dalam kehidupan yang akan datang mereka beroleh kebahagiaan di surga. Kepercayaan akan kebangkitan orang mati membuat orang beriman senantiasa mempunyai pengharapan di dalam hidupnya. Hal inilah yang membuat mereka berani memberikan kesaksian tentang kebenaran, kendati menghadapi berbagai macam tantangan, penderitaan, dan kesulitan. Karena mereka percaya bahwa kalau mereka mau menderita demi kebenaran, demi Tuhan Yesus, mereka akan beroleh mahkota kebahagiaan di dalam kerajaan surga. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, bagaimana persisnya keadaan kehidupan setelah kematian? Tidak ada yang tahu. Apa yang dibayangkan oleh manusia mengenai surga hanyalah sebagian kecil dari realitas yang ada. Namun yang jelas, di dalam kehidupan setelah kematian yaitu surga, orang beriman akan mengalami kebahagiaan abadi yang tak dapat dilukiskan oleh manusia. Bahagia karena boleh berhadapan muka dengan Allah Sang Sumber Kasih dan sumber kebahagiaan itu sendiri. Pada waktu itu, Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, mari kita gunakan kesempatan hidup di dunia ini dengan sebaik-baiknya untuk berbuat kebaikan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Agar apabila Tuhan memanggil kita sewaktu-waktu, kita dapat mempersembahkan semua amal kebaikan kita kepada Tuhan dan layak mengalami kebangkitan dan kebahagiaan abadi di surga. Amin. Marilah berdoa.
Allah Bapa di surga, melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengetahui dan mengimani bahwa surga atau kehidupan dan kebahagiaan abadi itu benar-benar ada. Bantu kami untuk dapat sungguh-sungguh mengimani Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan melaksanakan perintahnya dengan setia, dengan mengasihi dan menjadi berkat bagi sesama, agar kelak kami layak mengalami kebangkitan dan kebahagiaan abadi di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.